Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 3 digit terakhir 040 dari kelas TROB. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu interrupt dan timer. Jadi langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu ada definisi interrupt. Interrupt adalah sinyal yang dikirim kepada prosesor untuk memberitahu bahwa ada suatu kejadian yang membutuhkan penanganan segera. Sinyal ini dapat berasal dari perangkat keras maupun dari perangkat lunak. Ketika menerima sinyal interrupt, prosesor akan menghentikan sementara eksekusi program yang sedang berjalan, menyimpan data, dan status program tersebut, kemudian menjalankan program khusus untuk menangani interrupt. Setelah selesai, prosesor akan mengambil kembali data yang disimpan dan melanjutkan eksekusi program dari titik terakhir kali terhenti. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat interrupt. Interrupt memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan efisiensi prosesor. Tanpa interrupt, prosesor harus terus-menerus mengecek status setiap perangkat satu persatu, yang dikenal dengan metode polling. Metode ini sangat memboros waktu prosesor. Dengan interrupt, prosesor dapat bekerja tanpa gangguan dan hanya akan berhenti ketika ada perangkat yang benar-benar membutuhkan perhatian. Yang kedua, membuat sistem lebih responsif terhadap kejadian yang terjadi secara tidak terduga. Terus yang ketiga, memungkinkan prosesor menangani banyak tugas secara bergantian. Terus ada jenis interrupt berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, interrupt dibedakan menjadi dua kategori. Hardware interrupt berasal dari perangkat keras seperti keyboard yang mengirim interrupt saat tombol ditekan, mouse saat digerakkan, timer saat hitungan mencapai 0, dan perangkat penyimpanan saat proses baca tulis selesai. Software interrupt berasal dari dalam program, misalnya saat program membutuhkan layanan dari sistem operasi atau terjadi kondisi seperti pembagian dengan 0 dan akses memori yang tidak sah. Selanjutnya ada juga jenis interrupt berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, interrupt dibagi menjadi maskable dan non-maskable. Maskable interrupt adalah interrupt yang dapat ditunda atau diabaikan oleh prosesor jika sedang menangani tugas yang lebih penting. Terus untuk yang non-maskable interrupt atau NMI adalah interrupt yang tidak dapat diabaikan dan harus segera ditangani. Biasanya digunakan untuk kondisi darurat seperti kegagalan daya listrik atau kerusakan memori. Berdasarkan lokasinya, interrupt internal atau exception terjadi di dalam CPU akibat kesalahan program, sedangkan interrupt eksternal berasal dari perangkat di luar CPU. Selanjutnya itu ada cara kerja interrupt. Proses kerja interrupt berlangsung dalam beberapa tahapan. Pertama, prosesor menjalankan program utama. Kedua, sebuah perangkat mengirimkan sinyal interrupt. Ketiga, prosesor menyelesaikan instruksi yang sedang dikerjakan. Keempat, prosesor menyimpan informasi penting seperti alamat instruksi, terakhir, dan isi register ke dalam memori. Kelima, prosesor mencari alamat program penanganan interrupt yang sesuai. Keenam, prosesor menjalankan program penanganan interrupt tersebut. Ketujuh, setelah selesai, prosesor mengambil kembali informasi yang disimpan. Kedelapan, prosesor melanjutkan kembali program utama. Seluruh proses ini terjadi dalam waktu mikrodetik. Selanjutnya yaitu ada hubungan interrupt dengan timer. Timer adalah komponen perangkat keras yang berfungsi sebagai sumber interrupt. Timer dapat diprogram untuk menghitung mundur dari suatu nilai tertentu. Ketika hitungan mencapai 0, timer akan secara otomatis membangkitkan sinyal interrupt. Sinyal ini dikirim ke prosesor untuk memberitahu bahwa waktu yang ditentukan telah tercapai. Timer membutuhkan interrupt agar dapat berkomunikasi dengan prosesor tanpa harus diawasi terus-menerus. Tanpa interrupt, prosesor harus terus mengecek status timer yang justru menghilangkan efisiensi. Selanjutnya yaitu ada fungsi timer interrupt. Timer interrupt memiliki beberapa peran penting. Pertama, untuk mendukung multitasking.
Sistem operasi mengatur timer agar mengirim interrupt secara periodik, misalnya setiap 10 milidetik. Setiap interrupt datang, prosesor berhenti sejenak dari program yang sedang berjalan dan beralih ke program lain. Karena frekuensinya cepat, pengguna merasakan semua program berjalan bersamaan. Kedua, untuk menjaga keakuratan waktu sistem. Timer interrupt yang diatur digunakan untuk memperbarui hitungan waktu sistem. Ketiga, untuk menerapkan batas waktu. Jika suatu proses tidak merespon hingga timer berbunyi, interrupt memberitahu sistem bahwa waktu tunggu habis dan perlu penanganan error. Selanjutnya untuk program STM32 untuk interrupt itu one shot timer. Yang pertama itu ada include arduino.h, ini adalah library dasar Arduino. Terus ini include hardware timer.h, ini adalah library untuk mengatur timer di STM32. Untuk define-nya yaitu LED ada di pin PC13 dan buttonnya ada di pin PB0. Selanjutnya yaitu untuk hardware timer new hardware timer tim 3, yaitu untuk membuat objek timer menggunakan tim 3. Tim 3 adalah salah satu timer hardware di STM32. Untuk bintang tanda bintang di timer ini itu untuk membuat pointer atau petunjuk ke timer. Selanjutnya itu ada volatile ball expire 9 false. Expire itu tanda apakah timer sudah habis, itu true atau false. Volatil memberi tahu compiler variabel ini bisa berubah kapan saja. Selanjutnya ada void timer callback. Fungsi ini dipanggil otomatis saat timer mencapai 2 detik. Expire true set tanda bahwa timer sudah habis. Timer pause, hentikan timer biar enggak jalan terus. Selanjutnya ada di fungsi void setup. Serial begin ini mulai komunikasi serial buat tampilan pesan di komputer. Memiliki delay 2 detik sama serialnya cetak pesan ke serial monitor. Selanjutnya ada pin mode LED, set pin LED sebagai output bisa nyala atau mati. Terus ada pin mode button, set pin tombol sebagai input dengan pull up internal. Nah, selanjutnya ada di timer set overflow dan timer set attach interrupt. Untuk yang set overflow ini set timer selama 2 juta mikrosecond atau 2 detik. Terus untuk tag interrupt pasangkan fungsi timer callback ke timer. Selanjutnya untuk serial print ini itu untuk cetak pesan petunjuk ke serial monitor. Selanjutnya ada di fungsi loop. Untuk last btn ini menyimpan keadaan tombol sebelumnya atau statik sama dengan nilainya tetap. Terus yang btn baca keadaan tombol sekarang hide sama dengan kalau tidak ditekan low, kalau ditekan. Berikutnya ada di if yaitu btn low and last btn high, deteksi tombol baru ditekan. Terus untuk digital write ini untuk menyalakan LED, low sama dengan nyala di board ini. Terus timer refresh ini reset timer ke 0. Timer resume ini mulai timer jalan. Serial print ini cetak pesan one shot started.
untuk mencetak ini console started. Terus ada SPTN itu untuk menyimpan keadaan tombol sekarang untuk dibaca di loop berikutnya. Terus ada if expire, cek apakah timer sudah habis. Terus ada expire false, ini untuk reset flag. Untuk digital write LED pin high ini yaitu matikan LED. Terus ada serial print, ini untuk mencetak pesan timer expire. Selanjutnya yaitu program yang ada di SP32 interrupt set timer. Yang pertama ada input Arduino.h, yaitu sama seperti yang tadi. Ini adalah library dasar Arduino, itu pin mode, digital write dan lain-lain. Terus include sptimer.h, ini library khusus SP32 untuk mengatur timer. Terus untuk define LED pin 2 dan define button pin 0 ini yaitu pin 2 yaitu untuk LED dan pin 0 ini untuk buttonnya. Selanjutnya yaitu SP timer handle one shot timer, ini handle atau ID untuk timer yang kita buat. Terus untuk volatile ball timer expired sama dengan false, ini adalah timer expired, yaitu untuk tanda apakah timer sudah habis atau false. Volatile ini beritahu compiler hati-hati, variabel ini bisa berubah kapan saja. Selanjutnya itu ada void one shot callback. Yaitu fungsi ini dipanggil otomatis saat timer mencapai 2 detik. Terus timer expired sama dengan true, ini set tanda bahwa timer sudah habis. Terus selanjutnya itu ada di void setup, yaitu serial begin, ini mulai komunikasi serial buat tampilan pesan di komputer. Memiliki delay, yaitu tunggu 1 detik biar serial siap. Untuk serial print ini untuk cetak judul program ke serial monitor. Selanjutnya tuh yaitu pin mode LED sebagai output. Terus pin mode button pin ini yaitu sebagai, ini bisa nyala bisa mati, dan di sini itu tombol tidak ditekan sama dengan high karena pull up internal. Terus tombol ditekan low, ditekan sama dengan low terhubung ke ground. Selanjutnya itu ada itu di SP timer create timer arcs, itu membuat struktur data untuk konfigurasi timer. Terus yang callback ini fungsi yang akan dipanggil saat timer habis, dan name ini memberi nama timer, itu one shot. Selanjutnya itu di SP timer create, ini membuat timer dengan konfigurasi di atas, menyimpan ID timer ke variabel one shot timer. Selanjutnya itu di serial print, ini cetak petunjuk ke serial monitor. Selanjutnya di fungsi loop, static plus PTN ini sama dengan high, menyimpan keadaan tombol sebelumnya. Terus static ini untuk variabel ini tetap nilainya meski loop selesai. Terus BTN ini baca keadaan tombol sekarang. Selanjutnya itu di if BTN sama dengan low plus BTN sama dengan high, deteksi tombol baru ditekan. Low sama dengan tombol ditekan, high
sama dengan tombol tidak ditekan. Kondisi ini true hanya saat transisi dari tidak ditekan ke ditekan. Selanjutnya itu ada digital write LED pin, hide ini untuk menyalakan LED, terus SP timer start on ini mulai timer on sekali untuk 2 juta ini itu sama dengan 2 detik atau 2 second. Yang serial print ini untuk mencetak pesan, yaitu time started. Nih. Selanjutnya itu ada di last PDN. Ini menyimpan keadaan tombol sekarang untuk dibaca di loop berikutnya. Selanjutnya yaitu di if timer expire ini, cek apakah timer sudah habis, terus timer expire sama dengan false, reset flag biar gak mati terus. Selanjutnya itu digital write LED pin low ini mematikan LED. Terus yang serial print ini yaitu untuk mencetak pesan timer expire. Ini adalah proses upload dari internal ya, dari ESP32. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ready. Kita ke rangkaiannya. Nah, di LCD-nya itu ada internal interrupt dan LED bakal on off selama 2 detik, itu jadi ini menggunakan timer. Nah, dia di setiap 2 detik akan nyala dan di setiap 2 detik akan mati. Selanjutnya itu ini adalah proses upload dari interrupt SP32 menggunakan LCD eksternal. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah ready. Kita ke LCD-nya. Nah, di sini ada tulisan GPIO interrupt dan SP32 OLED. Ketika kita tekan push buttonnya, bakal ada interrupt counter, yaitu racing 3 falling 2, racing 4 falling 2. Nah, kalau kita pencet dia bakal berubah. Selanjutnya itu ada interrupt menggunakan LED internal menggunakan STM32. Nah, di sini LED bakal nyala selama 2 detik dan bakal mati selama 2 detik. Itu timernya itu ada 2 detik. Selanjutnya itu ada interrupt menggunakan STM32 menggunakan LED eksternal, push button dan LCD OLED. Nah, di sini OLED-nya sudah ready. Ketika push button ditekan, LED eksternalnya bakal nyala dan di sini ada tanda kon 1, ditekan dia bakal nambah konnya. Nah, seperti itu.